Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ala sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala sahibis syafa'ah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wa'lamu annal jannata u'iddat lil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Al-hadis au kama qala wallahu a'lamu bil murad. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaratal arda binuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Para bapak dan ibu jemaah pengajian yang saya hormati, dan mudah-mudahan kita pada pagi ini senantiasa mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan karunia, anugerah dan juga nikmat kepada kita, terutama nikmat yang paling besar, yaitu nikmat keimanan dan keislaman, hidayah serta taufik, dan juga nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang usia, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di pagi yang sejuk ini kita masih bisa merasakan udara di bulan Ramadan. Terlebih waktu pagi yang kita gunakan pada kesempatan kali ini setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kita lanjutkan estafet dengan melaksanakan thalabul ilmi, yang mudah-mudahan berkumpulnya kita setelah sholat subuh dengan mencari ilmu di majelis yang mulia ini, di masjid ini, bisa termasuk ke dalam salah satu di antara sabdanya Rasulullah SAW, di mana beliau pernah bersabda, man shallal ghadata fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta yatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'atain kanat lahu ka'ajri hijjatin wa umrah. Yang artinya, kata Nabi, barang siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian dia duduk sambil berzikir kepada Allah, dan kita isi zikir ini dengan thalabul ilmi, kemudian nanti setelah selesai kita lanjutkan, kalau sudah masuk waktu isyraq atau waktu duha, kita melaksanakan sholat sunnah isyraq atau duha 2 rakaat. maka kita akan dicatat oleh Allah
mendapatkan pahala yang sebanding dengan pahala haji dan umroh. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah tema yang berjudul kewajiban zakat beserta permasalahan-permasalahannya. Sebagaimana kita ketahui bahwa zakat ini merupakan salah satu di antara rukun Islam yang ke berapa, Bu? Berapa? Masa lupa lagi? Ketiga. Sudah menjadi ketetapan yang baku di dalam syariat Islam tentang wajibnya mengeluarkan zakat. Hal ini sudah menjadi ketentuan ijma', menjadi sebuah kesepakatan di antara para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian dilanjutkan oleh generasi para ulama mujtahid, dan sampai saat ini zakat merupakan perkara yang ma'luman minad dini bid-darurah, yang ketetapannya, ketentuannya sudah jelas, tidak bisa ditawar-tawar lagi, hukumnya adalah wajib. Adapun dasar kewajiban zakat ini, baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis, banyak sekali ayat-ayat yang menyentuh tentang perintah zakat. Demikian pula hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hadis yang berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan zakat. Bahkan kalau kita telusuri lebih jauh, dalil-dalil seputar zakat, baik itu di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis, bukan hanya dalil yang bersifat perintah untuk melaksanakan zakat saja, tapi juga banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran ataupun di dalam Al-Hadis tentang bagaimana ancaman, bagaimana peringatan bagi mereka orang Islam yang enggan untuk mengeluarkan zakat. Salah satu di antara dalil Al-Quran yang menjadi dasar kewajiban untuk mengeluarkan zakat, di antaranya adalah aqimus sholata wa atuz zakat, yang artinya dirikanlah sholat serta tunaikanlah, bayarlah olehmu sekalian zakat. Dan salah satu di antara ayat Al-Quran yang berisikan tentang ancaman atau peringatan bagi siapa saja orang Islam yang enggan untuk mengeluarkan zakatnya, di antara ayat tersebut adalah Allah berfirman,
walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Kata Allah, dan orang-orang yang menimbun emas serta perak. Para ulama ahli tafsir mengeksplor makna dari ayat tersebut, bukan hanya menimbun emas perak, akan tetapi aset-aset kekayaan yang lainnya. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan dia tidak menginfakkan, tidak mengeluarkannya di jalan Allah. Para ulama ahli tafsir menyatakan maksudnya dengan mengeluarkan zakat atau dengan sedekah sunnah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka siksaan yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Apa siksaan tersebut? Kelak di yaumil qiyamah, di hari di mana harta yang mereka timbun, harta yang tidak mereka keluarkan zakatnya, itu akan dipanaskan di dalam api neraka. Kemudian harta tersebut akan dijadikan seperti setrika. Kemudian disetrikalah si pemilik harta tersebut, jibahuhum, dahinya, wa junubuhum, lambungnya, wa duhuruhum, dan punggungnya. Nah, ayat ini secara tegas berisikan tentang bagaimana ancaman bagi mereka yang memiliki kewajiban untuk mengeluarkan zakat, akan tetapi dia enggan untuk melaksanakannya, maka diancam oleh Allah kelak di yaumil qiyamah dengan siksaan yang sangat pedih, yang salah satu di antaranya digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa siksaannya itu yang disebutkan di dalam ayat tadi. Jadi akan disetrika, yang mana isi dari setrikaan tersebut itu dari harta yang ia timbun ketika di dunia. Kemudian tubuhnya disetrika di atas api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Bahkan kalau kita membaca di dalam riwayat-riwayat hadis, Bapak dan Ibu sekalian, ancaman Allah melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang enggan untuk mengeluarkan zakat sementara ia wajib untuk mengeluarkan zakat, ternyata ancaman dan siksaannya itu bukan hanya ditempokkan nanti ketika di akhirat, tapi sebagiannya juga akan Allah berikan secara kontan siksaan tersebut ketika dia masih berada di dunia. Nah, salah satu di antara riwayat hadis yang menyebutkan tentang ancaman, peringatan, konsekuensi yang akan didapatkan oleh orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, konsekuensi di dunia, siksaan di dunia.
Di antaranya ada sebuah riwayat hadis yang menyebutkan ma halaka malun fi barrin au bahrin illa biman'iz zakah. Kata Nabi, tidaklah rusak, tidaklah binasa sebuah harta baik yang ada di daratan ataupun di lautan, melainkan penyebabnya adalah man'uz zakah, karena enggan untuk mengeluarkan zakat dari harta tersebut. Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah contoh kecil di antara sekian banyak ayat dan hadis yang menyebutkan tentang perintah, anjuran, dan juga ancaman perihal zakat. Bahkan juga tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran serta hadis yang menyebutkan tentang keutamaan zakat. Jadi ada dalil yang berkaitan dengan perintah wajibnya zakat, ada dalil yang berkaitan dengan peringatan atau ancaman bagi orang yang enggan untuk mengeluarkan zakat, ada juga dalil yang menyebutkan tentang keutamaan zakat. Jadi lengkap dalil tentang zakat ini. Saking apa? Saking benar-benar zakat ini merupakan harga mati. Itulah kenapa menjadi bagian daripada rukun Islam. Tidak jauh beda seperti kita wajibnya melaksanakan sholat 5 waktu. Tidak jauh beda seperti kita wajibnya untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Jangan lupa, dalam syariat Islam juga ada kewajiban lain yang nilai dan kedudukannya di dalam syariat itu menjadi bagian daripada pondasi Islam, yaitu adalah zakat. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah, syariat tentang zakat ini, syariat tentang perintah zakat, secara umum ini terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, ada perintah yang berkaitan dengan mengeluarkan zakat. Ayatnya tadi sudah saya sebutkan, aqimus shalah wa atuz zakat. Ayat tersebut mengandung perintah untuk mengeluarkan, untuk menunaikan zakat. Kemudian yang kedua, syariat perintah zakat ini ada juga perintah yang berkaitan dengan mengelola, mengurus, yang mana mengurus ini mencakup menarik, mengambil, mengumpulkan, mengelola, dan juga mendistribusikan. Jadi ada 2 perintah di dalam syariat zakat ini. Satu, syariat zakat terkait perintah untuk mengeluarkan. Yang kedua, syariat zakat terkait perintah untuk mengelola. Mengelola itu mencakup mengumpulkan, mengambil dari orang yang wajib zakat, kemudian mendistribusikan, menyalurkan kepada mereka yang berhak untuk menerima zakat atau mustahik zakat. Nah, dalam konteksnya, 2 perintah ini memiliki aturan-aturan yang berbeda. Kalau poin yang pertama, bagian yang pertama,
perintah untuk menunaikan zakat, mengeluarkan zakat, ini mencakup khitabnya, sasaran hukumnya, objek hukumnya adalah ala kulli muslimin mukallafin. Target sasaran syariat tersebut, perintah untuk mengeluarkan zakat adalah kepada seluruh umat Islam yang mukallaf. Jadi tanpa ada batasan-batasan. Kalau terkait mengeluarkan zakat ini cakupannya lebih luas. Siapa yang wajib mengeluarkan zakat? Nah, itu pelakunya, pelaksananya, orang yang mengeluarkan itu cakupannya lebih luas. Nah, sementara berbeda dengan syariat, dengan perintah untuk mengelola. Dalilnya juga berbeda. Kalau syariat mengelola zakat, itu dalilnya dalam surah At-Taubah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Jadi Allah dalam firman-Nya menyatakan khudh min amwalihim. Kata Allah, ambillah. Itu perintah untuk apa? Mengambil. Dieksplor lebih jauh mana mengambil tersebut, diperluas, yaitu mengelola. Di antaranya menarik, mengumpulkan, lebih jauh lagi mendistribusikan atau mentasrufkan harta zakat tersebut kepada para mustahiknya. Nah, kalau khitab syariat, perintah untuk mengelola zakat, itu objeknya terbatas, khitabnya itu terbatas, sasarannya itu terbatas. Siapa yang punya kewajiban untuk mengambil sesuai perintah dari ayat tersebut? Apakah setiap orang seperti perintah di bagian pertama, perintah untuk mengeluarkan zakat? Atau terbatas kepada orang-orang tertentu saja? Nah, kenapa ini dibedakan? Karena memang khitabnya ini berbeda. Sehingga menjadi sebuah kesepakatan di antara para ulama mujtahid, kalau berbicara tentang syariat mengelola zakat, artinya orang yang memiliki kewenangan, orang yang memiliki otoritas untuk mengelola zakat, mengambil zakat dari pemiliknya, kemudian dikumpulkan, lalu dialokasikan, ditasarufkan, disampaikan kepada para mustahiknya, itu khitabnya, sasarannya terbatas, tidak kepada seluruh kaum muslimin. Nah, kalau konteks zaman Rasulullah SAW, itu ayat tersebut khitabnya, sasarannya itu, kewenangan untuk mengambil zakat itu adalah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi mengutus sebagian para sahabat, ada yang diutus ke Yaman, kemudian ke pedalaman, dalam rangka menjalankan perintah Allah tersebut. Dan pada saat itu tidak ada satupun para sahabat ataupun umat Islam pada saat itu yang tidak mendapatkan mandat dari Rasul untuk mengumpulkan atau mengambil zakat dari si pemiliknya. Tapi hanya sahabat-sahabat tertentu saja yang mendapatkan mandat, yang mendapatkan perintah dari Rasul. Nah, hal ini menjadi sebuah penegasan bahwa urusan mengelola atau mengurus zakat, perintah mengambil zakat dari si pemiliknya itu merupakan otoritas yang terbatas, memiliki kewenangan yang terbatas,
yang dalam hal ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kedudukan beliau pada saat itu adalah sebagai kepala negara. Karena tidak bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, kalau saja mengelola zakat ini diberikan kebebasan secara liar tanpa ada aturannya dalam syariat atau tanpa ada aturannya di dalam negara. Coba bayangkan apa yang akan terjadi kalau setiap orang pada ingin mengelola zakat. Kira-kira apa yang akan terjadi? Satu rumah ini buka pelang, melayani, menerima titipan zakat. Kemudian rumah yang pinggirnya lagi sama pasang apa? Pasang pelang. Pasti akan terjadi sebuah kekacauan. Kenapa? Karena setiap orang akan berlomba-lomba ingin menjadi amil zakat. Ya. Nah, ketika logika kita berbicara demikian, tadi dasar hukumnya jelas. Karena memang aturan syariat pun membatasi bahwa untuk urusan mengelola zakat ini berbeda dengan perintah untuk mengeluarkan zakat. Kalau perintah mengeluarkan zakat itu sifatnya luas. Nah, berbeda dengan apa? Mengurus atau mengelola zakat. Apalagi ya, di balik pengelolaan zakat ini mendapatkan keutamaan yang luar biasa, mendapatkan reward yang sangat luar biasa, apresiasi yang luar biasa dari syariat. Baik itu berupa pahala karena dia sudah menjadi pionir di dalam syiar zakat. Bahkan dia pun akan mendapatkan reward di dunia. Orang yang mengelola zakat itu akan mendapatkan keuntungan di dunia secara kontan. Apa? Bagian dari zakat. Karena salah satu mustahik atau orang yang berhak menerima zakat itu diantaranya adalah amil, orang yang mengurus atau mengelola zakat. Dia mendapatkan bagian dari zakat itu. Nah, sehingga karena kepentingan tertentu kalau tidak diatur, dibebaskan, melihat keuntungan seperti itu, bisa-bisa akan terjadi kekacauan. Bukan melihat dari sisi keutamaan, dari sisi pahala mengelolanya, tapi yang dilihat dari sisi apa? Keuntungan dari segi materinya yang akan mendapatkan, sebagian ada yang menyatakan 12,5%. Coba bayangkan kalau penghasilan zakat itu mencapai ratusan juta atau miliaran, berapa tuh? 1/8 atau 12,5%. Nah, itulah kenapa syariat mengatur bahwa untuk urusan mengelola zakat ini tidak bebas sembarangan orang memiliki kewenangan, memiliki otoritas untuk mengurus atau mengelola zakat. Tidak semua orang, tidak setiap orang bebas untuk bisa menjadi amil zakat. Tidak setiap kaum muslimin memiliki kewenangan bertindak selaku amil zakat. Nah, makanya para ulama mendefinisikan, kalau begitu siapa amil itu? Nah, dari sekian referensi yang ada,
Para ulama menyimpulkan bahwa yang disebut amil zakat itu, adalah mereka yang diangkat, yang dilantik, yang ditunjuk oleh kepala negara. Kalau dalam konteks negara kita di Indonesia, amil yang disebut amil zakat menurut syariat itu adalah mereka yang diberikan mandat, yang ditunjuk, yang dilantik, yang di-SK-kan oleh presiden. Dalam hal ini, siapa amil zakat di Indonesia? Nah, kalau di tingkat nasional, itu namanya Baznas. Ya, apa Baznas. Kalau di tingkat regional, baik itu provinsi, kabupaten, itu disebut Baz. Kemudian di tingkat kecamatan, desa, dan di tingkat RW, di tingkat DKM, itu adalah UPZ. Semua yang ada di bawah naungan Baznas, baik tingkat nasional ataupun tingkat regional, yang mendapatkan SK, ya sekali lagi yang mendapatkan SK, itulah yang disebut dengan apa? Amil. Jadi syarat fundamental, syarat dasar untuk menjadi amil itu apa? Harus punya SK pengangkatan. Jadi tidak bisa mengangkat sendiri. Oh, saya amil. Tapi SK dari Baznas tidak punya. Oh, itu tidak bisa. Itu secara syariat dia bukan amil. Namanya bukan amil. Secara syariat. Karena syarat disebut amil itu harus manis ta'malahul imam, harus diangkat, harus ditunjuk, harus dilantik oleh presiden atau kepala negara. Nah, kemudian selain Baznas, yang disebut amil di Indonesia ini adalah mereka yang diberikan izin. Jadi kalau Baznas itu hierarki keorganisasiannya seperti tadi, Baznas, Baz, UPZ sampai di tingkat RW, RT. Di luar Baznas juga ada, bukan Baznas, tapi dia bertindak sebagai amil karena mendapatkan izin. Sekali lagi mendapatkan apa? Izin. Dia itu bukan Baznas, bukan bagian dari Baznas, di luar organisasi Baznas. Tapi karena dia mendapatkan izin dari Baznas untuk mengelola dan mengurus zakat, maka dia pun secara syariat disebut sebagai apa? Amil. Nah, kalau yang diberi izin oleh Baznas, ini jenisnya banyak. Seperti ormas-ormas Islam. Di NU ada Lazisnu, biasanya namanya pakai LAZ, Lembaga Amil Zakat. Di Muhammadiyah ada Lazismu, di Persis ada Laz Persis. Kemudian seperti di perusahaan-perusahaan. Nah, mereka sah disebut amil zakat, mengelola zakat, mengurus zakat, ketika dia mendapatkan izin dari siapa? Dari Baznas. Adapun di luar itu, dia bukan termasuk ke dalam apa? Amil. Dia itu bukan termasuk amil zakat. Ya, nah ini yang harus kita pahami secara mendasar. Karena kenapa? Karena banyak yang belum paham, sehingga tidak sedikit bermunculan
bermunculan panitia apa? Zakat yang menganggap dirinya sebagai apa? Amil. Padahal dia tidak mendapatkan SK pengangkatan dari Baznas dan belum mendapatkan izin dari Baznas. Lalu dia bertindak seperti amil dan mengklaim dirinya sebagai apa? Amil. Bagaimana konsekuensi dalam syariat? Itu jelas bertentangan secara syariat. Karena syariat secara tegas menyatakan kriteria apa? Amil. Ada syarat-syaratnya amil tersebut. Yang mana syarat fundamentalnya itu adalah harus mendapatkan mandat dan penunjukan dari pihak pemerintah. Dan pemerintah ini pun bukan dari pemerintah tingkat regional, harus langsung dari kepala negara, dari presiden. Terlebih, selain secara aturan syariat, juga diperkuat. Nah, ini yang paling bahaya. Ini sudah menjadi aturan negara juga, Bapak Ibu, di dalam undang-undang zakat yang sudah diresmikan pada tahun 2011. Ya. Dalam undang-undang tersebut itu dalam pasal 38 ada larangan. Ya, ada larangan kepada siapapun baik personal ataupun komunitas di luar Baznas dan tidak mendapatkan izin dari Baznas, itu dilarang untuk bertindak sebagai apa? Amil, mengambil zakat dari para pemilik harta, kemudian mengumpulkan, kemudian mendistribusikan. Bahkan konsekuensinya itu berupa ancaman, bisa menjadi tindak pidana. Itu tindak pidananya itu 1 tahun penjara, denda sebanyak 50 juta rupiah. Nah, ini yang bahaya itu kalau sudah menjadi aturan perundang-undangan. Kalau saja ada umpamanya ya satu komunitas tanpa ada mandat dari Baznas, tanpa ada izin dari Baznas, kemudian dia bertindak seperti amil. Lalu ada pihak-pihak tertentu yang tidak suka, ya. Kemudian memperkarakan, mengadukan, melaporkan. Nah, itu yang akan jadi repot. Yang tadi awal niatnya baik maksudnya, kesananya jadi berurusan dengan hukum. Ada yang melaporkan. Nah, dari sisi aturan negara itu merupakan tindak pidana. Dari sisi aturan syariat pun Bapak dan Ibu sekalian itu memiliki kedudukan hukum yang berbeda antara amil dan juga yang bukan amil. Memiliki kedudukan hukum yang berbeda. Bahkan bisa berdampak kepada sah dan tidaknya zakat orang yang berzakat. Karena perbedaan kedudukan dan perbedaan status hukumnya. Salah satu di antara perbedaan ya, kedudukan status dan hukum amil dan juga non-amil. Kalau amil yang mengurus zakat, dia sebagai amil karena mendapatkan mandat dari pejabat yang berwenang atau mendapatkan izin dari yang berwenang, dia itu termasuk salah satu di antara mustahik zakat. Kan mustahik zakat yang 8 itu diantaranya apa? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Zakat itu untuk siapa? Fuqara, masakin, dan untuk amil. Maka amil termasuk orang yang berhak mendapatkan bagian dari apa? Zakat. Kita zakat kepada amil.
Diserahkanlah zakat kita ke amil. Kemudian amil mengambil bagiannya, mengambil haknya, bagian sebagai amil. Kalau mengambil pendapat 12,5% atau 1/8, kita zakat 100.000, berarti diambil kisaran berapa? 12.500-an lah ya. Diambil 12.500. Berarti nanti yang diserahkan ke mustahik yang lain itu tidak 100% kan? Karena sudah dipotong oleh siapa? Amil. Yang sampai ke mustahik lain dibagikan ke fakir, miskin, sisa setelah dipotong bagian apa? Amil. Sah tidak zakat kita? Sah. Sah. Kenapa? Kan tidak sampai 100%. Kata siapa tidak sampai 100%? Sampai 100%. Karena amil pun termasuk siapa? Mustahil. Jadi jangan dilihat sisa setelah dipotong dari amilnya. Ya. Karena amil termasuk mustahik zakat, berarti sama saja zakat yang kita keluarkan itu sampai kepada mustahik sebanyak 100%. Kepada amil 12,5% atau 1/8, sisanya kepada mustahik yang lain. Nah, ini berbeda kasusnya ketika kita menyerahkan zakat melalui panitia yang bukan amil. Kita menyerahkan zakat kepada panitia yang ternyata panitia itu dia bukan amil. Kenapa bukan amil? Dia bukan bagian dari Baznas, bukan bagian dari Baz, bukan bagian dari UVZ, dan tidak mendapatkan izin dari Baznas atau UVZ. Bisa jadi secara undang-undang. Kalau secara syariat itu goer syar'i, amil yang tidak bersyariat. Nah, itu secara syariat bukan amil. Kita serahkan zakat melalui dia. Dia mengklaim sebagai amil. Terus dia mengambil sebagian zakatnya. 12,5% dia ambil. Kemudian sisanya diberikan kepada mustahik. Maka zakat kita tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena yang sampai kepada mustahik tidak 100%. Jadi ada yang nyangsang di panitia tadi. Karena dia bukan mustahik. Yang mustahik itu siapa? Amil. Sementara kedudukan hukum dia itu bukan sebagai apa? Amil. Nah, itu salah satu di antara perbedaan status amil dan juga yang non amil. Dia disebutnya itu sebagai wakil kita, sebagai wakil orang yang berzakat. Kedudukannya itu ya seperti kita. Kalau dia mengambil dari bagian zakat, si wakil tersebut sama saja seperti kita mengambil bagian zakat untuk kita sendiri. Nah, di sanalah kenapa zakat yang kita keluarkan kalau diambil sebagian oleh amil yang bukan syariat, panitia yang non amil atau amil yang tidak resmi, maka menjadikan status kedudukan zakat kita itu tidak menjadi sah. Nah, kemudian perbedaan konsekuensi hukum zakat yang kita keluarkan ketika melalui amil yang resmi dan amil yang tidak resmi. Ketika kita menyerahkan zakat kepada amil yang resmi, maka pada saat itu ketika serah terima, zakat diterima oleh amil yang resmi, langsung Bapak Ibu gugur kewajiban zakat kita. Kewajiban zakat kita langsung gugur. Kenapa? Karena amil yang resmi itu merupakan perwakilan dari mustahik. Dia mewakili mustahik yang lain.
Ketika kita menyerahkan zakat melalui dia, sama saja kita seperti langsung menyerahkan zakat kepada mustahil. Maka pada saat itu terjadi serah terima, gugur langsung kewajiban zakat kita, langsung sah. Nah, berbeda ketika zakat kita diserahkan melalui amil yang tidak resmi tadi. Maka ketika terjadi serah terima, itu belum menggugurkan, awas, belum menggugurkan kewajiban zakat kita. Sebelum harta zakat kita itu diserahkan kepada siapa? Kepada mustahik. Karena dia kedudukannya bukan sebagai mustahik dan tidak mewakili sebagai mustahik. Maka manakala si harta zakat yang kita serahkan kepadanya itu belum sampai kepada mustahik, maka belum sah zakat yang kita keluarkan. Kalau ternyata dia disimpan dulu, tiba-tiba harta zakat itu hilang, ada yang mencuri, maka kita harus mengeluarkan zakat lagi. Berbeda ketika kita menyerahkan melalui apa? Amil. Nah, ini Bapak dan Ibu sekalian, banyak ya perbedaan yang sangat-sangat mendasar di antara amil yang resmi dan juga amil yang tidak resmi. Nah, termasuk kalau kita mau memilah dan memilih ya. Kalau kita memilah dan memilih, kita sebagai muzaki umpamanya, kita sebagai orang yang berzakat, dalam menunaikan zakat itu ada 3 pilihan sebenarnya ya. Ada 3 pilihan, ada 3 praktek. Praktek yang pertama, zakat kita serahkan melalui amil. Yang kedua, zakat kita serahkan melalui perwakilan panitia yang bukan amil yang tadi. Yang ketiga, zakat kita serahkan langsung kepada siapa? Mustahik. Nah, pada dasarnya ketiga cara ini semuanya sah selama memenuhi syarat. Kalau kepada panitia dia menyadari, oh saya ini bukan amil, saya mutabari, saya ini sukarelawan, maka saya tidak berhak mengambil bagian zakat. Ketika zakat kita serahkan kepada panitia yang bukan amil tersebut, dia sadar dirinya bukan amil sehingga tidak mengambil bagian zakat kita, kemudian disalurkan 100%, maka berarti zakat kita apa? Sah. Cuma lebih dari berbicara sah, dari ketiga opsi tersebut, mana yang lebih afdol? Mana yang lebih utama dari 3 cara kita mengeluarkan apa? Zakat. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, dari ketiga cara tersebut, yang paling afdol zakat itu kita serahkan melalui siapa? Amil. Itu yang paling afdol. Kenapa? Karena paling aman. Paling aman untuk keabsahan zakat kita. Sah-sah saja kita melalui panitia. Tapi apakah kita sudah yakin panitia tersebut menyadari bahwa dia bukan amil, sehingga yakin tidak mengambil sebagian zakat kita? Kan repot kalau kita harus tanya dulu kan? Belum lagi konsekuensi hukum yang lainnya. Kita serahkan langsung zakat kepada fakir dan miskin. Secara hukum sah, boleh-boleh saja. Tapi rentan antara keabsahan dan tidaknya itu. Bisa sah, tapi bagi orang yang awam yang tidak tahu, itu lebih cenderungnya kepada apa? Tidak sah. Kenapa tidak sah? Apakah kita tahu barometer untuk menentukan standar fakir dan miskin? Secara fikih, secara syariat, kita tidak boleh melihat, oh ini fakir karena dia dapat
dari pemerintah itu? Nah, itu definisi fakir, parameter fakir, standar fakir menurut BPS, Badan Statistik, menurut itu beda dengan fakir miskin, standar yang ditentukan dalam urusan hukum syariat zakat. Nah, kalau kita tidak paham hanya menurut asumsi kita sendiri, wah ini fakir, ini miskin, maka bisa menjadikan zakat yang kita serahkan secara langsung itu menjadi apa? Tidak sah. Nah, itulah kenapa keempat madhab fikih, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan juga Hambali menyatakan bahwa yang lebih utama demi keabsahan, demi pemerataan, demi keadilan, zakat itu diserahkan melalui amil. Dan amil ini kita harus menjadi catatan yang tadi. Ternyata amil ini menurut syariat tidak semua yang bertindak mengajak kita untuk mengumpulkan, ya, kemudian mendistribusikan zakat. Ada kriterianya amil itu. Yang paling mendasar syarat amil itu apa? Dia apakah mendapatkan SK dari Baznas atau tidak, atau mendapatkan izin atau tidak dari Baznas. Bapak dan Ibu sekalian, nah kalau kita berbicara di bulan Ramadan, maka zakat ini hanya satu-satunya yang berkaitan dalam konteks Ramadan itu adalah zakat fitrah. Zakat itu ada dua. Yang pertama ada zakat harta, yang kedua ada zakat fitrah. Kalau berbicara zakat mal, zakat harta, itu waktunya tidak ditentukan oleh Ramadan, Bapak Ibu. Nah, kita jangan punya persepsi zakat mal itu harus dikeluarkan di bulan apa? Ramadan. Tidak ada ketentuan syarat zakat harta harus dikeluarkan di bulan Ramadan. Syarat wajib zakat harta itu apa? Haul. Haul itu apa? Bertemu tahun. Artinya kalau kita memiliki harta yang wajib dizakati sudah mencapai nisab, memulai dimiliki dari bulan Muharram, maka jatuh kewajiban zakatnya kapan? Bulan Muharram lagi. Kalau kita memulai waktu memiliki zakat tersebut di bulan Rabiul Awal, maka kapan kita wajib mengeluarkan zakat harta tersebut? Ya di bulan Rabiul Awal. Jadi ditentukannya bukan oleh Ramadan, tapi perputaran selama satu tahun zakat mal itu. Malah dalam harta-harta tertentu, ya, dalam aset-aset tertentu itu tidak ditentukan oleh tahun. Seperti aset harta pertanian. Kapan kita wajib mengeluarkan zakat pertanian? Yaitu ketika panen. Walaupun panen tersebut tidak mencapai satu tahun. Nah, kalau berkaitan dengan bulan Ramadan, itu hanya satu, yaitu zakat fitrah. Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita berbicara zakat harta, itu artinya berarti ada harta-harta yang wajib kita keluarkan zakatnya. Nah, kalau kita berbicara zakat fitrah dalam konteks kita di bulan Ramadan, di bulan puasa ini, maka apa yang kita keluarkan dari zakat fitrah ini? Kalau zakat fitrah perbedaan dengan zakat mal itu tidak ada nisab. Ya, zakat fitrah itu tidak ada nisab. Berbeda dengan zakat mal. Kalau zakat mal, salah satu alasan seseorang wajib mengeluarkan zakat mal itu kalau sudah mencapai hartanya mencapai apa? Nisab. Nisab itu apa? Ukuran nilai harta.
Kalau kita memiliki harta yang wajib dijakati mencapai ukuran minimal nisab tersebut, maka kita wajib mengeluarkan zakat. Kalau tidak mencapai nisab, ya berarti tidak wajib mengeluarkan zakat. Contoh seperti emas perak. Nisab emas itu berapa? 85 gram. 85 gram. Oh ibu-ibu, saya punya emas, saya punya perhiasan. Sampai tidak 85 gram? Kalau sampai 85 gram dan dimiliki sudah periode mencapai 1 tahun, berarti sudah mencapai nisab, sudah terpenuhi syarat wajibnya, maka wajib dikeluarkan zakat. Oh enggak, saya mah dihitung-hitung, yang disimpan di lemari cuma 5 gram, yang dipakai cuma 5 gram, hanya 10 gram. Oh berarti tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Nah berbeda kalau zakat fitrah. Zakat fitrah itu tidak diukur dengan nisab-nisab tertentu. Intinya, ketika seseorang dia punya kelebihan di malam Idul Fitri dan di hari Idul Fitri, ketika malam Idul Fitri dia sudah cukup untuk kebutuhan sehari-harinya, ada lebihnya yang mencukupi untuk di tanggal 1 Syawal atau di hari Idul Fitri, maka dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Jadi tidak diukur dengan kaya atau miskin kalau zakat fitrah, enggak. Ya, zakat fitrah itu tolak ukurnya kalau punya kelebihan harta yang mencukupi untuk malam dan siangnya tanggal 1 Syawal atau hari raya Idul Fitri. Maka dia termasuk orang yang wajib untuk mengeluarkan zakat. Contoh umpamanya, oh saya itu pada malam Idul Fitri ya sudah cukuplah makan sehari berapa kali, 2 kali sudah terpenuhi. Ini ada beras lebihnya nih. Ya, berarti kalau melihat kebutuhan makan 2 kali beras itu berapa liter? Gak sampai 1 liter kan? Ini saya punya 10 kilo nih di dapurnya. Berarti itu lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan tanggal 1 Syawal. Maka dia wajib untuk mengeluarkan apa? Zakat fitrah. Nah, kalau terkait waktu, perbedaan dengan zakat mal, ya, zakat mal itu harus ada perputaran 1 tahun periode kepemilikan hartanya. Adapun waktu wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah, orang yang dia wajib mengeluarkan zakat fitrah itu adalah orang yang mengalami 2 fase, sebagian Ramadan dan sebagian tanggal 1 Syawal. Itulah waktu bagi orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi orang yang terkena kewajiban zakat fitrah itu yang memiliki 2 waktu, sebagian Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Makanya kalau ada orang yang meninggal di waktu asar tanggal 29 Ramadan, yang ternyata besoknya itu adalah hari raya Idul Fitri, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kenapa? Dia tidak mengalami waktu yang kedua, hanya mengalami bulan Ramadan saja. Atau ada bayi yang lahir di malam hari raya Idul Fitri. Apakah dia wajib zakat? Tidak. Kenapa? Dia hanya mengalami 1 waktu bulan Syawal saja, dan dia tidak mengalami bulan Ramadan. Kalau ada orang
yang meninggal di malam hari raya Idul Fitri, di malam takbiran. Berarti orang tersebut wajib zakat fitrah tidak? Wajib. Kenapa? Karena dia mengalami dua waktu. Mengalami sebagian Ramadan dan mengalami sebagian Idul Fitri. Ada bayi yang lahir di waktu asar yang ternyata pas maghribnya itu hasil sidang isbat, besoknya itu lebaran. Apakah bayi tersebut wajib zakat fitrah? Tidak. Wajib. Kenapa? Karena dia mengalami dua waktu. Jadi batasannya itu maghrib. Ya. Maghrib akhir Ramadan yang menjadi batas akhir dan awal bulan Syawal. Itu kan berbeda dengan zakat mal yang tadi harus baru wajib mengeluarkan zakat itu orang tersebut kalau sudah periodenya mencapai haul. Haul itu mencapai satu tahun. Nah, lalu berapa kadar atau ukuran zakat fitrah yang wajib kita keluarkan? Kalau berdasarkan hadis farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamarin wa so'an min syairin. Kewajiban yang kita keluarkan itu satu so'. Berapa? Satu so'. Satu so' itu berapa kilo? Nah, di sini berbeda pendapat para ulama. Ada yang menyatakan 2,5. Ada yang menyatakan 2,7. Malah di negara lain mah ada yang sampai 3 kilo. Kenapa beda-beda pendapat? Ya karena dalam hadisnya tidak disebutkan kilo. Kalau dalam hadis disebutkan bukan so, ya, tapi zakatul farada Rasulullah SAW zakat al-fitri 2 kilo min beras. Itu pasti tidak akan terjadi perbedaan pendapat. Semua pasti akan sama berapa? 2 kilo? 2 kilo. Karena Rasul tidak menyebutkan kilo, hanya menyebutkan so, maka ketika dikonversi so itu berapa kilo ke dalam takaran ukuran modern, nah disanalah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bagaimana kita menyikapi? Lebih afdal, lebih utama bagi kita mengikuti pemilik otoritas kebijakan tentang zakat. Ini oleh pemerintah yang ditentukan mana. Maka itulah yang menjadi acuan keutamaan bagi kita kadar di dalam mengeluarkan kadar zakat fitrah. Kemudian apa yang dikeluarkan? Kalau dalam hadisnya min tamarin, min syairin, kurma, gandum. Dalam riwayat lain yang meskipun diikhtilafkan kedudukan hadisnya, ada yang menyebutkan aruz, ya, beras. Cuma para ulama sepakat menyatakan maksud dari hadis tersebut maksudnya adalah makanan pokok. Maka apa yang kita keluarkan dalam zakat fitrah itu? Ya, makanan pokok kebanyakan di kita, di wilayah kita. Berarti yang kita keluarkan apa? Beras. Ya, 1 sok beras yang kita keluarkan. Lalu bagaimana kalau tidak mengeluarkan beras? Boleh tidak? Dengan nilai kadar harganya. Nah, ini pun terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ada yang membolehkan, sebagian ada yang tidak. Di antara yang membolehkan adalah madhab Hanafi. Ya, madhab Hanafi menyebutkan boleh mengeluarkan zakat fitrah, sah mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai kadar ukuran mata uang. Nah, sehingga mangga nubade kubeas mangga sah. Yang mau pakai uang pun boleh. Terlebih sekarang uangnya itu bukan uang fisik lagi. Betul gak? Kalau uang kita datang ke Amil bawa uangnya fisiknya.
Zaman sekarang lebih canggih lagi, sudah tidak perlu datang ke Amil, cukup di WA. Pakai kiris atau pakai dana. Yang disebut dengan uang apa? Digital. Ya gak jadi masalah. Itu secara madzhab Hanafi sama disebutnya sebagai qimah, ya, nilai. Yang digunakan itu nilainya. Meskipun fisiknya kita kalau punya fisik kertas, uang kertas atau logam uang kertas yang tahun 1500 tahun 45 yang dulu kan sudah tidak ada nilainya. Jadi tolak ukurnya apa? Nilai. Walaupun tidak ada fisik, sekarang digital melalui kiris, maka itu mengikuti pendapat di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Dan ini pun dijadikan acuan di dalam kebijakan peraturan Baznas terkait kadar zakat fitrah, baik itu dengan makanan pokok beras dan juga diberikan opsi pilihan dengan uang. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, tentu masih sangat-sangat banyak pembahasan yang terkait dengan masalah zakat. Tidak bisa cukup dengan hanya 1 atau 2 pertemuan saja. Tentunya intinya kita harus sering belajar, sering mengkaji, sering bertanya kepada para ahlinya. Ketika kita ragu, ketika kita tidak tahu tentang status hukumnya, maka dianjurkan kita untuk bertanya. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Demikian untuk kajian singkat pada pagi hari ini. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan? Mangga, Bapak. Kayak iya lah, Bapak lah. Akumulatif. Ya, seakumulatif semua saja. Nanti setelah zakat terkumpul, sebelum dibagikan kan, zakat terkumpul itu ada berapa? Ada berapa? Itu nanti dipotong bagian amil itu 12,5%. 12,5%, 12,5. Itu 1/8 itu mengacu kepada asnaf zakat itu kan 1/8 8 orang, 8 golongan. Fakir, miskin, amil, ibnu sabil, sabilillah, mu'allaf, riqab, gitu kan. Dan itu sudah menjadi batasan full, tidak boleh lebih dalam undang-undang zakat itu. Nah, makanya untuk amil itu ditentukan 12,5%. Gimana? Untuk semua amil yang melalui amil tersebut. Enggak, diakumulasi dulu, dikumpulkan dulu semua. Jadi tidak dari satu muzaki dipotong dulu 12,5, enggak. Setelah terkumpul semua. Iya. Nah, kalau Baznas kan ada hierarki tingkatan. Nah, dari kita itu sebenarnya tidak ada penyetoran ke tingkat pusat. Berbeda kalau lembaga-lembaga yang non Baznas yang diberi izin. Seperti LAZ, lembaga-lembaga zakat seperti dompet duafa atau bank-bank konvensional itu suka ada yayasan zakatnya. Kalau mereka itu store semua ke atas, ke Baznas. Kalau di kita itu hanya sampai tingkatan level Baz Kabupaten. Nah, hanya sampai tingkatan level Baz Kabupaten. Jadi tidak sampai ke tingkat nasional. Nah, nanti untuk peruntukannya itu nanti dibagi yang 12,5% itu tidak hanya untuk yang di level di bawah saja, tapi yang di desa berapa persen itu sesuai kebijakan hierarki organisasi Baznas tersebut di kabupaten tersebut. Jadi tidak semua dikuasai di level tingkat bawah. Gitu, Pak.
Mangga Ibu. Setelah taraweh dan witir boleh, asal jangan witir lagi. Jadi maksud hadis tidak ada witir. Ya. Maksudnya itu kita tidak boleh melakukan witir lagi setelah kita melakukan witir. Boleh saja. Mata tidak. Yang membatalkan itu, ya, yang membatalkan saum itu kalau masuk sesuatu ke dalam perut kita, ke dalam lambung kita melalui saluran-saluran tubuh yang terbuka. Nah, yang jadi pertanyaan, apa saja saluran tubuh yang dianggap sebagai terbuka? 1, kerongkongan. Bukan mulut, kerongkongan. Walaupun masuk mulut, kalau tidak lewat kerongkongan tidak batal. Ya, jadi batal itu kalau melewati kerongkong. Walaupun tidak melewati mulut, masuk ke perut lewat kerongkongan. Kan suka ada nih di rumah sakit ada yang ini kan, infus melalui ini untuk memasukkan itunya. Nah, itu batal. Ya gak apa-apa kan mencicipi itu tidak sampai kerongkongan. Tes rasa itu ada di lidah, Dan tes itu tidak mungkin semangkuk tes itu. Namanya tes itu ya sedikit, rasa itu hanya ada di lidah, tidak mungkin sampai ke kerongkongan. Nah, kemudian yang kedua, batal itu kalau masuk melalui apa saja saluran yang langsung al-jauf al-munfatih, lubang yang terbuka yang terkoneksi langsung ke dalam lambung kita itu melalui anus. Nah, makanya kalau ada mengobati ada yang suka susah BAB itu pakai mikrolak ya. Nah, itu batal, tidak boleh. Adapun selain yang dua itu, mata. Oh, kemudian satu lagi, hidung. Yang batal itu kalau melalui rongga hidung. Bukan hidung ininya. Rongga hidung itu di sini. Kalau kita dalam makhraj itu ada namanya makhraj haisum, gunnah. Gitu kan, harus sampai makhraj haisum di sini. Kalau air atau benda baru sampai sini itu tidak batal. Ya, karena batal itu kalau sudah melewati rongga hidung. Nah, selain ketiga tersebut, selain mulut, hidung, kemudian anus, mata, telinga, pori-pori, urat disuntik. Nah, itu tidak batal. Kenapa? Karena masuk bukan melalui jalur yang terbuka. Makanya Ibu, walaupun kita pakai tetes mata suka ada rasa kan, ada pahit, itu gak apa-apa, gak batal. Karena bukan melalui jalur rongga yang terbuka. Jadi syarat batal itu harus melalui jalur yang terbuka, diantaranya yang 3 tadi. Ada lagi barangkali? 2. Amil, iya. Amil termasuk muzaki juga. Seseorang itu tidak masalah dia sebagai muzaki, bisa juga sebagai mustahik. Terlebih di dalam zakat fitrah. Kan zakat fitrah tidak ada batasan kaya miskin kan? Miskin pun kalau ada kelebihan harta untuk makan sehari di tanggal 1 Syawal, dia pun tetap wajib mengeluarkan zakat fitrah. Meskipun nanti dia pun akan menerima zakat fitrah. Tetap saja. Termasuk amil salah satu. Ya.
Tidak. Tidak. Kalau belum lahir di bulan Ramadan. Jadi patokannya begini bayi itu ya. Bayi itu dia wajib zakat fitrah itu kalau sudah lahir. Nah, lahir pun ada catatannya. Lahirnya di sebelum malam takbiran. Kalau lahirnya sesudah takbiran tidak wajib zakat. Karena dia tidak mengalami apa? Periode waktu Ramadannya. Masih di kandungan tidak? Tidak wajib. Wajibnya itu harus lahir dan lahirnya itu sebelum malam takbiran. Orang yang meninggal apakah wajib zakat? Tergantung waktu meninggalnya. Kalau meninggalnya di bulan Ramadan, dia tidak wajib zakat. Awas catat nih, orang yang meninggal di bulan Ramadan tidak wajib zakat. Kalau meninggalnya di malam takbiran, dia baru wajib zakat. Ada perbedaan? Ada. Yang meninggal sebelum takbiran, maka dia hanya memiliki satu waktu. Hanya mengalami Ramadan saja. Sementara yang meninggal di malam takbiran, dia sudah mengalami dua waktu. Pertama waktu Ramadan dan kedua sudah masuk di malam tanggal 1 Syawal. Kan pergantian harinya kapan? Maghrib kalau Hijriyah itu. Hijriyah itu pergantian waktunya itu, harinya itu maghrib. Bisa dipahami? Sudah ya? Tidak, Ibu, tidak. Kalau dalam perut mah tidak ada kewajiban. Satu lagi so. Kalau yatim tidak termasuk mustahik zakat. Yatim itu bukan mustahik zakat. Jadi jangan sampai kita menyerahkan zakat kepada anak yatim, nggak boleh. Kecuali kalau yatimnya itu fakir, yatimnya itu miskin. Dia menerima zakat itu bukan karena keyatimannya, tapi karena apanya? Miskinnya, karena fakirnya. Atau karena dia itu mesantren, mondok gitu kan. Dia mondok, maka dia bisa masuk ke dalam kategori sabilillah sebagai santri, sebagai thalibul ilmi syar'i, mencari ilmu syariat. Adapun dari sisi keyatimannya itu tidak termasuk ke dalam mustahik zakat. Saya kira kalau dicukupkan tentu tidak cukup, sebagai yang saya katakan tadi. Makanya itulah, ini luar biasa memang kalau kita sudah merasakan nikmatnya ilmu, tidak akan terasa lelah ngantuk. Berarti luar biasa respon kita, semangat kita dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan sebagai thalibul ilmi sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW. Para bapak dan ibu sekalian, untuk pertemuan pada pagi kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin. DKM sudah mengeluarkan SK untuk bapak-bapak yang sudah ditunjuk. Insya Allah mungkin proses legalitas dari Bajnas sedang dalam proses, dan Senin sudah keluar SK tadi penunjukan dari Bajnas setelah SK dari DKM. Jadi
DKM mengeluarkan SK dilegalisir oleh Basnas sebagai unit pengumpul zakat. Sehingga kata Ustadz tadi, supaya afdol Bapak Ibu menyerahkannya ke UPZ di masjid. Otomatis nanti ketika sudah serah terima beres urusan gitu ya. Karena sudah urusan amil zakat. Adapun amilin, besaran amilin di kami itu kan tadi batas maksimal 12,5%. Tapi kalau di masjid kita itu tidak nyampe segitu. Ya, karena kita lebih banyak disalurkan kepada mustahik yang lain. Paling di bawah 10% untuk amilin gitu. Begitu barangkali Bapak Ibu. Jadi jangan ragu-ragu, kalau mau dari sekarang dipersilakan. Karena kalau di masjid diupayakan 95% H-1 sudah terkumpul dan dibagikan, begitu ya. Karena kan ketua UPZ-nya Pak Tulus yang kebetulan ketua RW pada mudik, jadi H-1 atas beres, begitu ya, dibagikan. Biasanya hanya 2-3% itu masuk di kemudian hari ya, di H-1 atau di malam takbiran. Jadi supaya afdol, seperti disampaikan oleh Ustaz tadi, yuk kita serahkan zakat kepada petugas yang sudah ditunjuk. Ada buktinya juga dalam administrasi gitu ya. Jadi kedah nampi kwitansi ya, nah itu sudah sah. Baik, kepada Pak Tulus dipersilakan, mungkin ada tambahan atau apa yang disampaikan, dipersilakan. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah SWT, mungkin perlu saya sampaikan, saya 3 minggu yang lalu telah dikumpulkan di desa ya oleh UPZ kecamatan, dalam hari ini Ustadz UNEP ya, jadi hampir tiap RW perwakilan UPZ itu kemarin di desa udah dikumpulkan dan sekaligus dikasih SK. Kemarin SK-nya sudah saya serahkan ke Pak Sekretaris DKM ya, Pak Erwin gitu. Intinya insya Allah di Sulawesi Rangkasing tim zakat udah sah. Artinya udah seperti yang dijelaskan oleh Ustadz tadi, kita udah mendapat mandat dari UPZ Kecamatan Padalarang, dalam ini Ustadz UNEP ya. Kemudian dalam operasional insya Allah mulai per 2 hari kemarin kita sudah menerima titipan zakat. Insya Allah itu ada tim yang menerima pada sholat raweh atau pada subuh gitu. Ada Pak RT Erwin, kemudian Pak Ustadz Azam, Pak Asep Firnandi atau Pak Asep Umroh, dan Pak Bambang ya yang tugas. Adapun besarannya, kalau untuk nominal uang itu 40.500 dan untuk fidyah sebesar 30.000 per hari gitu. Kemudian nanti di 10 hari terakhir atau kita ada yang standby atau yang ada di masjid mulai dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Jadi nanti di 10 hari terakhir nanti akan ada 2 shift gitu, 2 orang yang akan standby di masjid, siap menerima titipan zakat dari Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di 10 hari terakhir insya Allah sampai H-2 atau H-1 ya maksimal ya, kalau bisa mah H-2 biar tinggal terkumpul gitu. Sementara itu, jadi saya sekali lagi menjelaskan kepada jamaah Bapak Ibu sekalian bahwa tidak usah khawatir bahwa di amilin di masjid kita sudah sah mendapat mandat SK dari unit pengumpul zakat Kecamatan Padalarang. Dalam hari Ustadz UNEP, dan insya Allah hari Senin kita juga akan datang lagi ke kantor KUA Padalarang untuk mendapatkan SK selainnya saya ya, yang SK yang 4 tadi, petugas 4 tadi nanti akan di SK-kan gitu. Mungkin itu saja sedikit tambahan. Kalau barangkali ada yang mau ditanya, nggak ada ya? Mungkin itu saja. Mungkin mudah-mudahan
semuanya lancar insya Allah ya di nanti acara panitiaan zakat di masjid kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Aku liqola wa astaghfiruka wa lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.